Hai, di video ini saya mau bahas kenapa sih kita harus KPR? Kenapa sih nggak tunggu uang cukup aja? Kenapa harus kredit kalau bisa beli cash? Nah, ayo kita bahas alasan kenapa kita harus KPR ya. Nomor satu, pasti karena dana kita terbatas. Sudah pasti nih, kita yang punya sumber dana yang belum cukup tidak bisa membeli pembelian dengan cara cash. Jadi harus KPR alias cicil. Nomor dua, aman. Artinya, secara legalitas dokumen, semua lebih aman jika pendanaan dari bank karena ada pengecekan dari pihak bank yang dari segala aspek lebih secure karena melewati beberapa proses pengecekan. Yang ketiga, idle cash. Artinya apa nih? Walaupun kita punya DP yang pas-pasan, tapi bukan berarti nih kita akan habiskan semua untuk DP-nya. Bahkan kita butuh dana standby in cash untuk renovasi atau kebutuhan lainnya. Yang keempat, investasi. Loh, kok investasi? Jelas-jelas bayar bunga kok. Nah, ini dia jangka waktu pengajuan KPR rata-rata orang Indonesia 15-20 tahun. Bahkan ada bank pemberi yang masih bisa memberikan sampai dengan tenor 25 tahun. Nah, masa sih bunga yang sudah dibayarkan ke bank selama kurun waktu itu masih belum reliable sama harga rumah kita nanti 15 atau bahkan sampai 25 tahun lagi? Bos, ini bukan kredit panci, 2 bulan pakai langsung gosong pantatnya dan gak ada nilai investasinya. Nah, untuk yang kelima, kredibilitas. Kenapa? Percaya nggak percaya? Punya kredit di bank tidak selalu jelek konotasinya. Yang mungkin waktu awal pengajuan adalah karyawan, tapi 5 tahun kemudian malah sukses jadi pengusaha. Dan lagi butuh banget dana untuk melebarkan usahanya ini. Nah, record kita sebagai debitur sudah cukup baik. Nggak susah nih untuk ajukan kredit lagi. Yang keenam, terencana. Maksudnya gimana tuh ya? Setiap orang pasti ada stages kehidupannya ya. Dari lulus kuliah, bekerja, rencana mau nikah, dan punya anak. Keinginan dan kebutuhan akan terus bertambah. Jadi rencana kehidupan kita ini hampir sama dengan rencana KPR. Pasti mau menikah bingung mau tinggal di mana atau bahkan sebelum menikah. Buat karakter seseorang yang punya planning matang, biasanya dia akan berkonsentrasi untuk memiliki rumah terlebih dahulu. Nah, ini maksud saya terencana. Artinya, kita sudah tahu posting uang kita di bucket cost life alias biaya hidup berapa. Jadi, sudah ada takaran dan terencana. Sekarang yakin nih mau nunggu cash baru punya rumah. Semoga bermanfaat ya dan semakin yakin untuk mencari rumah impian Anda.